Jadi di sini saya review lagi untuk langkah-langkah. Oke, yang pertama itu seperti biasa berarti harus cek availability dulu. Atau jadwal penerbangan ya. Jadi kita buka dulu, buka jadwal penerbangannya dulu. Nanti setelah dibuka, kita ambil seatnya. Jadi kita lihat jamnya, jam berapa, penumpang ingin jam berapa, nah nanti berarti tinggal diambil seatnya. Kalau penerbangannya pulang pergi, biasa ya Bapak Ibu, berarti kita buka jadwal pulang, terus kemudian nanti diambil seat pulangnya. Baru setelah seatnya terambil, kita bisa input nama penumpangnya. Kemudian yang keempat, kita bisa input phone number-nya. Berikutnya kita masukkan untuk time limit cybernya. Selanjutnya, bila memang penumpangnya ada anak-anak atau infant, berarti kita masukkan tanggal lahir. Terakhir berarti tinggal kita save. Ini ya, ini untuk langkah-langkah membuat PNR. Saya sekaligus review. Oke, pertama kita mulai dari check availability atau jadwal penerbangan. Di sini ada dua, ada yang pakai change, ada yang pakai ND. Ya di sini ND-nya biasanya kan yen ya. Di sini saya coba ganti pakai dolar. Sebenarnya sama saja untuk change dan ND ini sama-sama untuk cek jadwal penerbangan. Namun bedanya nanti di responnya kalau change itu nomor urutnya dari 13, kalau ND nomor urutnya dari nomor 1 ya. Atau saya biasanya pakai yang ND, jadi saya pakai yang ND untuk saat ini. Misalnya saya langsung praktek, berarti langsung saya praktekkan ya ke sistem cyber saya. Untuk entry-nya berarti 1, 20 APR, CGK, HKG, misalnya saya biasa pakai ND, berarti ND, kemudian GA, enter. Pasti Bapak Ibu sudah terbiasa ya dengan entry-entry ini dan juga respon seperti ini. Saya coba perbesar. Jadi nanti tampilannya kurang lebih sama Bapak Ibu. Mana tadi entry-nya kita inputnya di atas. Jadi ini 1, 20 APR, CGK, HKG, NDGA. Jadi posisinya di atas. Lalu respon di bawahnya. Sama di sini ada nomor urutnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada airlines-nya, ada flight number-nya, kelas-kelasnya dan juga ketersediaan seat-nya. Di sini ada rutenya, di sini ada jam berangkat, jam tiba. Ini sudah local time ya, berarti ini waktu Jakarta, ini waktu Hong Kong. Kemudian di sini +1 berarti next day. Nah, di sini ada untuk equipment kode. Kemudian 0 ini transit atau tidak. Nah, di sini ada lama terbangnya berapa. Nah, ini juga kelihatan total travel. Misalnya ambil untuk 3 seat atau 3 kursi untuk kelasnya kelas Y di segmennya 1. Berarti untuk entry berikutnya kita ambil seatnya ya. Untuk ambil seat, tadi saya mau ambil 3 seat, berarti entry-nya adalah 0, 3, Y1. Ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, 03Y1, berarti ambil 3 seat, kelas Y segmennya 1. Bagi yang nanti ingin review lagi, jangan khawatir nanti untuk tutorial atau cara untuk booking sistem cyber ini, cara booking melalui Cyber 360, ini sudah kita record, nanti akan kita sampaikan juga ya bagi Bapak Ibu yang membutuhkannya atau memerlukannya terkait aktivitas mengajarnya. Berarti tadi 03Y1, berarti saya mau ambil 3 seat, kelas Y segmennya 1. Ketika saya enter, nanti akan terambil seatnya ya.
Kemudian rencana penumpang mau pulangnya juga, berarti kan pulangnya dari Hong Kong ke Jakarta 5 hari setelahnya, berarti 25 April. Berarti kita ambil pulangnya atau buka jadwal pulangnya dulu, berarti 125 APR HKG CGK ND GA. Misalnya seperti ini. Tadi yang berangkat sudah diambil, sekarang yang pulangnya enter. Kemudian saya ambil seatnya sama, misalnya saya mau ambil 3 seat, kelas Y segmen 1 berarti 0, 3, Y1. 0, 3, Y1 berarti ambil 3 seat, kelas Y segmennya segmen 1. Enter. Oke, berarti untuk jadwal berangkat dan pulangnya sudah terambil. Berikutnya adalah kalau kita lihat langkah-langkahnya, kita input nama penumpangnya. Ya, untuk nama, input nama penumpang, depannya diawali dengan strip atau tanda minus, atau biasa kita sebut dash ya. Dash, kemudian namanya misalnya Aryani / Desi MRS, misalnya seperti ini. Kalau misalnya untuk anak-anak berarti Des Herawati / Herawati MISS display C10. Ya, berarti kalau seperti ini berarti child 10 tahun. Kemudian satu lagi ada infant. Untuk infant seperti biasa depannya ada Des I garis miring, kemudian nama infantnya siapa. Misalnya Kusuma / Dewati MISS display I10. Berarti kalau I10 untuk infantnya 10 bulan. Ini untuk yang dewasa. Kalau perempuan yang sudah menikah berarti MRS. Misalnya saya tambah satu lagi. Oke, ini untuk yang laki-laki MR ya. Oke, kita atau saya akan coba input satu persatu nama ini di dalam sistem Saber. Artinya sama saja ya Bapak Ibu ya. Untuk entry-nya sama saja. Baik itu untuk input nama ataupun ambil seat. Pertama saya masukkan nama penumpang pertama. Kemudian penumpang yang kedua. Berikutnya penumpang yang ketiga, yaitu child. Berikutnya penumpang yang infant. Oke, berarti ambil seat sudah, nama juga sudah. Bila kita lihat langkah-langkahnya, berarti tadi kita input phone number. Untuk phone number sama, jadi baik di layar biru ataupun di Sabret 360, itu sama, depannya diawali dengan angka 9. Berarti 9, misalnya 62, 21, 27, 53, 53, 88. Misalnya Saber Travel, / nama tiketingnya, kemudian Des A. Des A ada yang masih ingat Bapak Ibu? A ini apa? Bisa bantu saya? A ini apa Bapak Ibu? Boleh unmute yang tahu Bapak Ibu? Agent nih Gus. Oke, betul ya? Betul sekali. Terima kasih. A ini adalah agent atau berarti kita atau saya sebagai tiketing mau menginformasikan ke airlines bahwa ini adalah nomor telepon travel agentnya. Kemudian kalau nomor handphone berarti 9628 misalnya by Andre Des M ya, sama. Jadi baik di Sabret Workspace ataupun di Sabret 360 untuk kode belakang ini sama saja. Misalnya saya input satu persatu untuk phone number-nya. Mulai dari untuk phone number travel agent. Jadi ini ya Bapak Ibu, untuk sekarang nanti setelah upgrade inputnya di bagian atas, kemudian enter. Seperti biasa kalau berhasil akan muncul tanda bintang. Berikutnya untuk nomor handphone saya input, saya enter, nanti akan muncul di sini nomor handphonenya. Berarti nama sudah, nomor telepon sudah. Saya lanjut ke time limit Saber. Untuk time limit Saber seperti biasa sama dengan di layar biru, yaitu 7 TAW garis miring. Ya, atau kadang pakai tanggal.
Ya, tapi kita pakai yang 7 TAW garis miring seperti ini. Seperti ini ya. 7 TAW garis miring untuk time limit saber. Enter. Berikutnya kita masukkan tanggal lahir, child, dan infant. Untuk tanggal lahir, child, dan infant, kenapa kita masukkan? Karena tadi di penumpang kita ada penumpang child dan juga penumpang infant. Untuk cara inputnya pun sama. Jadi untuk masukkan tanggal lahir, child, dan infant itu ada di red apps. Ya. Di sebelah kanan ada helper apps sama red apps. Kita pilih yang red apps, scroll ke bawah. Nanti di sini ada SSR, child, infant. Tinggal diklik saja di situ, nanti akan muncul data child dan juga infantnya. Sama ya Bapak Ibu ya, sama dengan di Sabernet Workspace, dan sama juga kalau di Sabernet Workspace, ketika boxnya tiba-tiba hilang, tinggal klik saja di layarnya, nanti akan muncul untuk boxnya. Tinggal kita lengkapi tanggal lahirnya. Misalnya saya isi yang child. Kemudian di sini yang mangku misalnya penumpang 1.1, untuk yang infant dipangku oleh penumpang 1.1. Kemudian tanggal lahir infantnya. Kemudian all segment, sama ya Bapak Ibu ya. Untuk tampilannya dan juga caranya pun sama. Kemudian tinggal diklik send saja. Sudah masuk. Oke, sudah. Tanggal lahir sudah. Kemudian setelah tanggal lahir sudah, yang terakhir tinggal di save. Untuk save seperti biasa receive from dulu, biasanya 6, kemudian Andre / singkatan nama tiketingnya, kemudian enter, kemudian ER enter. Atau biasanya Bapak Ibu biasanya secara default kode bookingnya kan nggak muncul ya. Kode bookingnya biasanya di hidden, itu berarti setelah 6 Andre / initial display A enter. Ya, sampai sini kalau misalnya yang kode bookingnya tidak muncul, tapi kalau yang bisa muncul kode bookingnya, melakukan request kode booking itu diganti dengan ER display A-nya. Misalnya saya coba input untuk save-nya. Caranya sama. Enter. Kemudian tinggal display A, enter. Nanti akan muncul rincian reservasinya atau PNR-nya. Ini saya simulasikan yang tidak muncul kode bookingnya. Ya, jadi kalau tidak muncul kode bookingnya, endingnya pakai display A.